Selamat datang dan selamat bersua kembali bersama kami di channel YouTube Seminari Montfort Pondok Kebijaksanaan Malang. Sungguh satu kegembiraan besar bagi kita karena pada malam hari ini kita akan mendengarkan sharing spiritualitas dari Romo Lodovicus Ndona SMM. Romo Lodovicus Ndona SMM adalah salah seorang formator di Seminari Montfort Pondok Kebijaksanaan Malang. Romo, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, brother, saya sehat. Resa, seperti yang saya bilang tadi, ini menjadi suatu kegembiraan bagi kami karena boleh berkenan mendengarkan sharing spiritualitas dari Romo. Tema yang akan kita perbincangkan dan sharingkan pada malam hari ini yakni pesan Paskah. Kita bisa menghitung beberapa hari lagi momen Paskah yang sangat kita nanti-nantikan. Tapi sebelum itu, tadi Romo, sebelum saya datang ke sini, saya mencoba mencari-cari di Google puisi-puisi yang bertemakan Paskah yang ditulis oleh para penyair handal di Indonesia. Saya menemukan salah seorang penyair namanya itu Joko Pinurbo. Jadi dia menulis salah satu puisi dengan judul Celana Ibu. Dia menggambarkan pengalaman Paskah itu ketika Yesus berada di atas salib, di mana Yesus di sana ditelanjangi, tidak memakai celana. Dan ketika Yesus mau bangkit, Bunda Maria pagi-pagi buta pergi berlari dan pergi bertanya kepada Yesus, "Ini celana Paskah?" Lalu jawab Yesus, "Pas, Ibu." Jadi ketika saya kemudian membaca kembali beberapa sumber itu, dikatakan bahwa Maria memberikan celana itu sebagai bentuk kepeduliannya, perhatiannya. Tapi bagi saya, apa sebetulnya celana yang dapat kita berikan kepada Yesus dalam momen Paskah itu? Saya kira salah satu contohnya itu adalah sharing iman. Dan saya kira itu adalah kesaksian kita tentang Yesus itu, dan kita memberikan celana itu kepada orang-orang yang akan menonton. Jadi langsung saja ya Romo, karena ini tema tentang Paskah, dan masa kecil itu memang menjadi masa yang paling menggembirakan apalagi ketika momen-momen berharga seperti ini. Pertanyaan yang dapat saya sampaikan pertama-tama itu, bagaimana pengalaman Romo pada masa kecil ketika merayakan Paskah? Ya, baik, terima kasih, brother. Kalau bicara mengenai perayaan Paskah, kita tidak bisa lepas dari masa Prapaskah. Saya mulai dengan masa Prapaskah waktu kecil itu masa Prapaskah itu masa kerja. Kami saya ingat itu waktu masih di bangku SD, kami itu sudah ikut sertakan dalam kegiatan masa Prapaskah, yaitu pikul batu dan pasir untuk pembangunan di pusat paroki kami. Kebetulan kampus saya itu dekat dengan pusat paroki, jadi kami bagian dari pusat paroki, sehingga semua siswa-siswi SD di pusat paroki itu ambil bagian dalam kegiatan itu. Pikul pasir, pikul batu, 5 Jumat. Nah, setelah itu istirahat jam 3, ikut jalan salib di gereja. Kurang lebih seperti itu pengalaman. Dan kemudian yang penting juga waktu Paskah itu yang dinanti-nantikan itu sebetulnya bukan perayaan Paskahnya, tetapi drama atau sandiwara penderitaan dan wafat Tuhan Yesus. Nah, itu yang seru. Saya ingat itu sandiwara yang dilakukan dengan sangat baik, dan
semua umat itu terlibat ikut menonton ya, menonton sandiwara itu. Dan itu biasanya seingat saya itu sandiwara atau sekarang kita sebut dengan tablo itu dilakukan persis langsung setelah upacara atau ibadat Jumat Agung. Dan itu Jumat Agung mulai jam 3, artinya baru selesai sekitar jam 6. Lanjut dengan tablo itu. Tablo itu kurang lebih 2,5 sampai 3 jam. Itu baru pulang ke rumah itu sekitar jam 9. Tiba di rumah mungkin jam setengah 10 kalau yang dekat. Ya, di kampung saya ya karena tidak terlalu jauh ya sekitar itulah setengah 10 jam 10. Nah, itu. Tapi ya umat dengan antusias mengikutinya. Kemudian ada juga ya saya ingat lah itu pertandingan sepak bola. Oh itu ramai sekali tuh pertandingan sepak bola. Yang menarik ialah bahwa dalam pertandingan sepak bola itu sering sekali terjadi kekacauan, perkelahian dan seterusnya. Kemudian ketika saya sudah menjadi frater sebagai calon imam dan lalu sebagai imam, saya melihat itu apa sebetulnya pesan yang mau disampaikan dengan kegiatan pertandingan sepak bola yang berujung perkelahian. Tidak ada pesan damai, cinta kasih, persaudaraan dan seterusnya. Jadi kemudian ini refleksi sebagai imam, bukan sebagai anak kecil lagi. Nah itu. Tetapi yang mau saya sampaikan itu ialah bahwa dalam banyak cara kita mengungkapkan iman kita akan Kristus yang hidup, yang menderita dan wafat serta bangkit untuk kita. Terlepas dari segala kekurangan yang ada, tapi kita saya melihat itu semua sebagai bagian dari ungkapan iman yang tentu saja terus-menerus diperdalam dari waktu ke waktu. Saya kira sekarang sudah jauh lebih baik lah, tidak ada lagi perkelahian. Itu pengalaman masa kecil. Sungguh menarik ya. Apalagi ketika dikatakan tadi sampai jam setengah 10 malam baru pulang itu. Karena daerahnya Romolodo juga ya daerah dingin ya. Saya sempat berpikir tadi mungkin tidak mereka juga dingin, Frater. Saya bukan daerah dingin. Mungkin mereka datang nonton sambil bawa selimut juga. Malam. Ya, karena juga singgung terkait dengan masa Prapaskah juga, Romo. Jadi masa Prapaskah itu juga kita mengenal istilah pantang dan puasa itu. Nah, dengan keterbatasan pemikiran dari anak kecil, ya mungkin ada edukasi tersendiri dari orang tua itu untuk misalnya mendidik anaknya untuk tahu gini puasa, ini pantang itu. Iya. Ya, orang tua hanya mengatakan bahwa pantang itu hari Jumat. Itu tidak hanya makan nasi dengan garam, lalu air putih. Gitu. Tidak ada sayur dan lain sebagainya. Makan nasi dan garam saja ya supaya ada rasa sedikit. Gitu. Itu ya saya ingat. Tetapi maksudnya mungkin karena di kampung kan, Romo, misalnya ada proses pertemuan yang intens kan, karena anak kecil kan suka bermain juga. Mungkin ada kesehatannya, kau pantang tidak tadi atau puasa kah tidak tadi begitu. Ya sebetulnya sebagai anak kecil saya ingat juga peristiwa sekitar itu. Kami itu mengulangi lagi tablo itu. Setiap pulang sekolah itu ya kami walaupun itu bukan dalam masa Prapaskah. Ya, kami memainkan lagi itu kisah penderitaan Tuhan Yesus, terutama itu ya ketika memanggul salib itu. Nah, suatu ketika itu kami ada satu teman kami yang suka sekali berperan sebagai Tuhan Yesus. Dan dia kalau jatuh benar-benar jatuh. Nah, ini namanya anak kecil. Suatu ketika kami itu menyalibkan dia. Sudah ikat cuma disalib, lalu
ada yang melihat itu ada ini sarang tawon. Oh. Lalu teman ini ya yang Algojo lah. memerankan Tuhan Yesus Oke, ini oke. diletakkan di sarang tawon, kemudian dia itu pukul sarang tawon, lalu dia ini disengat oleh tawon. Tawon. Sejak saat itu dia tidak pernah lagi mau menjadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya, diajar untuk mari kita ulang lagi, tidak mau lagi. Itu apa namanya kenakalan anak Iya, kecil. yang kecil. Ya. Itu. Oke, kita coba tinggalkan masa kecil. Memang masa kecil itu masa yang membahagiakan sekali karena banyak pengalaman seru di sana ya, terutama yang diseringkan terakhir oleh Romo tadi. Nah, ketika kemudian saya menempatkan pertanyaan ini nanti ketika Romo menjadi imam, ya pertanyaan lanjutannya itu Romo, ya mungkin Romo pernah mendengar mungkin ketika pergi pelayanan itu, mungkin ada umat yang berceloteh, Romo kok kenapa Natal itu lebih ramai daripada Paskah itu. Ya. Dan mungkin Romo juga punya jawaban tertentu atas itu, Romo. Ya, ini soal perbandingan ini ya, durasi atau apa? Durasi waktu lah. Ya, katakanlah begitu, durasi waktu antara Natal dan Paskah. Itu kita lihat memang beda. Ya, Paskah itu Natal singkat dipersiapkan dengan masa Advent selama 4 minggu ya. 4 minggu Advent. Kemudian Natal, lalu ini ya, setelah Natal, Tahun Baru, Hari Raya ya, Bunda Santa Perawan Maria Bunda Allah, lalu dia akhiri dengan apa namanya itu penutup dari ini oktav Natal ya. Setelah itu masa Natal diakhiri dengan pesta pembaptisan Tuhan. Sementara Paskah itu dipersiapkan cukup lama, 5 minggu, 6 minggu termasuk Pekan Suci. Dan kemudian masih ada lagi 8 minggu setelah masa Paskah. Itu memang panjang. Mengapa ada perbedaan? Ini perlu kita ketahui. Ini bukan karena Natal itu tidak penting atau kurang penting daripada Paskah, tidak. Dua-duanya penting, itu harus kita lihat baik-baik. Ya, Natal dan Paskah sama-sama penting. Mengapa demikian? Ya, Paskah tidak akan ada tanpa Natal. Dengan kata lain, penyaliban tidak pernah akan terjadi, tidak pernah akan ada kalau tidak ada inkarnasi, tidak ada penjelmaan Sang Sabda. Jadi dua-duanya itu saling mengisi. Kalau kita tidak merayakan Natal, maka sebetulnya kita tidak pernah merayakan Paskah. Bahwa Paskah dirayakan secara lebih lama ya dalam konteks ini panjangnya waktu itu, karena ya inti iman kita itu adalah Paskah, ketika Tuhan bangkit dari mati mengalahkan kekuatan dosa dan maut. Ini yang penting. Tetapi yang tidak kalah penting ialah bahwa yang wafat di kayu salib itu adalah sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah. Yesus Kristus adalah sungguh manusia dan sungguh Allah. Ini yang harus kita sadari dan juga mesti menjadi pegangan kita sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik. Kita tidak bisa menekankan salah satu segi dari hidup Tuhan Yesus. Hanya kealahan saja, tidak. Kealahan dan kemanusiaan bersatu dalam pribadi yang sama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kemudian kalau bisa dipikirkan kembali, Rom, apakah mungkin karena kerumitan nilai teologis dari
perayaan Paskah itu sendiri yang membuat dia itu sedikit mungkin tidak terlalu meriah dirayakan daripada Natal. Kalau Natal kan ya, orang lebih cepat langsung kena, oh ini maksudnya. Jadi Allah turun melalui Yesus Kristus. Tapi kalau Paskah itu ya, mungkin karena kerumitan itu sehingga umat juga kurang antusias atau bagaimana, Rom? Ya, saya kira bukan seperti itu. Oke. Ya, kita harus jujur mengatakan bahwa ya Natal itu kan erat terkait dengan dengan bisnis, keramaian dan lain sebagainya. Ya, pada masa Natal kita lihat di mana-mana itu ada pohon Natal, walaupun masih masa Advent sudah ada pohon Natal, misalnya di mall dan lain sebagainya ada pohon Natal. Nah, itu juga bagian dari bisnis. Kita tidak mempersalahkan itu kan pendekatan para bisnismen, tidak masalah itu. Tetapi perayaan Paskah itu memang inti dari iman kita. Di mana-mana ya ya secara manusiawi kelahiran itu lebih dirayakan secara meriah daripada kematian. Ya. Di mana ada kematian yang dirayakan dengan penuh tertawa, mungkin ada ya, dalam kultur tertentu mungkin ada nyanyian, tarian, tidak ada. Kematian itu ya membawa duka cita dan lain sebagainya, ya, kehilangan. Nah itu harus kita pahami dalam konteks ini hidup kita secara manusiawi. Ya. Demikian pula halnya dengan penderitaan dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus ini. Tetapi apakah waktu perayaan Paskah kita tidak bersuka cita? Kita bersuka cita. Maka waktu Paskah itu kita mengatakan ya haleluya, haleluya. Kita bersuka cita karena apa? Karena Tuhan sudah bangkit mulia, mengalahkan kekuatan dosa dan maut, dan kemudian Dia memberikan kita hidup baru, hidup sebagai anak-anak Allah. Nah, itu. Ini yang perlu kita sadar supaya kita tidak dibelokkan kemana-mana. Ya, berkaitan dengan tren tren umum begitu ya. Ya mungkin karena kayak gitu ya. Oke. Pertanyaan berikut, Romo. Ya tentunya hal yang paling pasti bahwa pemahaman Romo tentang Paskah itu sendiri ketika masih kecil dan sekarang menjadi seorang imam pasti sangat berbeda ya. Ya, menurut Romo ya dengan status Romo sekarang, Romo menjadi Romo sekarang, ya, menurut Romo itu apa itu Paskah? Ya Paskah itu adalah peristiwa di mana kita sebagai umat Kristiani membaharui kembali komitmen pribadi kita dengan Kristus. Nah, komitmen yang sudah dimeteraikan dalam sakramen baptis. Ketika kita dibaptis, kita bersatu dengan Kristus secara pribadi. Nah, dalam perayaan Paskah secara khusus pada malam Paskah kita kan membaharui janji-janji baptis kita. Ya. Kita menolak setan dan kesia-siaannya dan seterusnya, kemudian memilih Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Dan saya sebagai imam Montfortan, ini yang penting ditekankan ya, sebagai imam Montfortan, saya melihat perayaan Paskah menjadi momen yang sangat istimewa bagi kita. Tentu juga perayaan Natal dan perayaan 25 Maret ya, kabar sukacita. Dalam bakti sejati ya, Santo Louis Marie de Montfort itu berkali-kali menekankan betapa penting ya, pembaktian seluruh diri kepada Kristus, kebijaksanaan abadi yang menjelma dan tersalib. Mengapa perlu membaktikan diri? Nah, Santo Montfort itu menyamakan atau mengidentikan ya, pembaktian seluruh diri kepada Kristus melalui Santa Perawan Maria itu dengan cara sempurna ya, menghayati janji-janji baptis kita
sebagai pengikut Kristus. Itu yang dikatakan oleh Santo Montfort. Mengapa? Karena pembaptisan adalah saat ketika kita menerima hidup baru. Hidup yang lama dimatikan dalam pembaptisan, dan kemudian pada saat yang sama kita menerima kehidupan yang baru bersama dan di dalam Kristus, sebagaimana dikatakan oleh Santo Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 6 ayat 3 sampai 4. Ya, tentu bisa dilihat banyak referensi yang lainnya. Ya. Kemudian, mengapa kita perlu membaktikan diri? Ya. Karena untuk Santo Montfort, ya, sekali lagi, pembaktian diri itu adalah cara yang paling sempurna untuk menghayati janji-janji baptis kita kepada Kristus melalui tangan Santa Perawan Maria, atau kepada Allah di dalam Kristus melalui tangan Santa Perawan Maria. Mengapa kita perlu membaktikan diri? Karena kata Santo Montfort dalam Bakti Sejati 127, ya, tidak ada seorang pun yang setia kepada janji-janji yang telah diikrarkan pada pembaptisan. Bahkan ya, yang dibaharui terus-menerus setiap tahun dalam malam Paskah atau pada masa Paskah itu. Tidak ada seorang pun itu. Bahkan dia mengatakan segala kekacauan yang terjadi di dalam kehidupan di dunia ini, ya, ini dalam konteks hidup iman kita sebagai orang Kristen, ya, itu terjadi oleh kenapa? Oleh karena orang tidak setia kepada janji-janji baptisnya. Dan mengutip Santo Thomas Aquinas dan juga Santo Agustinus, ya, Santo Montfort mengatakan bahwa janji baptis itu adalah janji yang terpenting yang dibuat oleh seorang manusia. Mengapa? Karena janji itulah yang kita buat dengan Allah, bukan dengan manusia. Ya, coba bayangkan ya, kita dengan sesama manusia saya masih ingkar janji, apalagi kemudian dengan Allah lagi. Ya. Kalau dengan sesama manusia saja kita ingkar, atau sebaliknya, kalau dengan Allah saja kita ingkar janji, apalagi dengan sesama manusia. Orang tidak ada seorang pun yang setia dengan janji-janji pembaptisan. Karena itu Santo Montfort mengajak kita untuk membaharui janji baptis kita dengan melalui tangan Santa Perawan. Mengapa demikian? Nah, ini poinnya. Ya, karena Santa Perawan Maria adalah pribadi yang paling dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini bukan untuk menciptakan birokrasi ilahi, bukan. Tapi memang itulah kehendak Allah. Ya. Kalau Tuhan Yesus saja dahulu mau menjadi manusia, mau menjelma menjadi manusia melalui Santa Perawan Maria, dikandung, dilahirkan, dibesarkan, sampai kemudian dipersembahkan kembali kepada Allah di atas kayu salib itu. Mengapa kita tidak datang kembali kepada Allah melalui tangan Santa Perawan Maria? Lalu mungkin ada yang mengatakan, kenapa kita harus melalui Bunda Maria? Bukankah kita bisa langsung kepada Yesus? Bukankah itu lebih baik kita langsung kepada Yesus? Betul. Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya pengantara kita pada Allah. Tetapi Santo Montfort sekali lagi mengatakan kita membutuhkan seorang perantara pada sang pengantara. Maka kalau kita membaktikan diri kita kepada Kristus melalui Bunda Maria, ya Bunda Maria itu adalah tujuan sementara kita, tetapi tujuan akhir kita adalah persatuan dengan Kristus. Itu. Kalau kita dekat dengan Bunda Maria itu tidak lain, tidak bukan supaya kita diantar dengan singkat, aman, sempurna, dan pasti kepada Tuhan Yesus. Itu kata Santo Montfort, bukan kata saya. Bunda Maria akan mengantar kita dengan pasti kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan mengantar kita kepada Allah Bapanya. Dan
Ini yang mesti menjadi pegangan kita. Kita tidak usah takut untuk memberikan tempat kepada Bunda Maria di dalam perjalanan hidup rohani kita. Karena dialah yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Santo Montfort juga mengatakan bahwa ya Tuhan Yesus dan Bunda Maria itu tidak bisa dipisahkan. Dia mengatakan lebih mudah orang memisahkan matahari dari terangnya daripada memisahkan Yesus dari Maria dan Maria dari Yesus. Kenapa? Karena kalau tidak ada Santa Perawan Maria, maka tidak ada Yesus seperti yang kita imani itu. Kenapa? Sekali lagi yang saya katakan dari awal tadi, bahwa Bunda Maria, Tuhan Yesus itu adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Dia Allah sejak kekal dan sampai kekal, dan dalam waktu dia menjadi manusia oleh karena keterlibatan Santa Perawan Maria. Dan itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak Bunda Maria. Itu. Ini yang mesti menjadi pegangan kita. Ini mesti menjadi rujukan kita, bahwa Bunda Maria tidak pernah melamar untuk menjadi Bunda Allah. Tuhan yang menghendakinya. Melalui malaikat agungnya, Santo Gabriel, Tuhan menyapa Bunda Maria, mengajak Bunda Maria untuk ikut ambil bagian di dalam rencana penyelamatannya atas dunia dan umat manusia. Maka kalau Tuhan saja sudah mau datang kepada kita melalui Bunda Maria, mengapa kita harus lewat jalan lain? Melalui jalan Maria. Dan itulah yang ditegaskan oleh Santo Montfort di dalam tulisannya Bakti Sejati nomor 1, ini nomor yang paling pertama ini. Semacam proklamasi dari ajaran rohani Santo Montfort. Melalui Santa Perawan Maria, Yesus Kristus kebijaksanaan abadi telah datang kepada dunia, maka melalui dia pula dia harus meraja di atas dunia. Itu, Frater. Begitu dalam ya, terutama ajaran dari Santo Montfort ini. Tetapi saya kemudian tertambat pada suatu pengalaman ini tadi ya, terkait dengan pembaharuan janji baptis ya. Jadi saya kemudian refleks lagi dengan pengalaman saya itu ketika waktu SMA, ketika liburan Paskah ini. Nah, ketika Romo membacakan dari depan, apakah kamu menolak setan, judi, apa segala macam itu. Nah, umat yang di belakang yang dekat dengan saya duduknya itu kemudian ribut-ribut, ini hanya janji, setelah itu buat lagi. Mungkin dari sisinya Romo mungkin merasa terganggu, atau bagaimana komentar Romo terkait dengan hal seperti itu, Romo? Saya tidak pernah merasa terganggu dalam hal itu. Kenapa? Karena kita masing-masing itu punya tanggung jawab atas apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan dan seterusnya. Tetapi saya punya pengalaman unik. Suatu ketika saya itu di salah satu tempat lah. Saya tidak mau menyebutkan. Suatu ketika saya itu diminta oleh pastor paroki, karena saya hanya asistensi begitu. Minta oleh pastor paroki untuk membaptis beberapa anak. Lalu dalam misa setelah homili saya panggil, mari silakan Bapak Ibu yang anak-anaknya akan dibaptis maju ke depan. Barislah mereka, baris di depan altar itu. Lalu saya bertanya, apakah saudara bersedia untuk menolak setan dan lain sebagainya. Kemudian sampai kepada yang dalam bentuk perjudian, hiburan yang tidak sehat dan lain sebagainya. Lalu umat yang di belakang tertawa mereka. Saya kemudian saya lanjut masih itu ulang lagi. Ya, kami bersedia. Umat makin kencang tertawa. Saya merasa terganggu, kenapa upacara ini akhirnya tidak terlalu kusuk gitu. Saya lalu mengatakan kepada, tolong Bapak Ibu bisa tenang, karena ini upacara, kita masih dalam misa ini, belum selesai misa ini.
Tapi tetap saja umat ini, saya ulangi lagi masih tertawa ya sudah saya ini. Saya memang agak marah waktu itu karena itu umat tidak menjaga kekhidmatan upacara itu. Tapi sudah saya selesaikan, lalu lanjut misa sampai ya ini sampai berkat penutup, lagu penutup. Setelah itu ganti keluar mau pulang nih. Lalu ada seorang bapak yang itu, bukan seorang ibu datang. So, yang gimana ibu? Tidak perlu. Tidak, Pastor, saya mau bilang sesuatu. Mau bilang apa? Tadi itu ketika pastor membacakan itu apa namanya menolak setan dan perbuatannya dalam bentuk perjudian dan lain sebagainya, itu umat tertawa itu karena mereka semua itu penjudi. Yang itu terutama bapak-bapak itu penjudi semua itu. Oh begitu saya mengerti kalau gitu akhirnya saya sendiri yang tertawa begitu. Oh ya oke, saya mengerti sekarang. Jadi ya umat tidak salah juga karena ternyata mereka jawab ya kami bersedia ya. Oh, ternyata mereka itu penjudi kelas berat. Ya. Itu apa namanya sedikit pengalaman. Iya. Ya, tapi ya saya mengulik lagi pengalaman terkait dengan Paskahnya. Ada juga pengalaman ketika waktu penyalaan lilin itu dari lilin Paskah itu kan. Nah, dari misinarnya nanti akan sebarkan lilin. Tapi ada bapak-bapak yang mungkin karena tidak sabaran ya. Karena mereka juga perokok, jadi sambil bawa pemantik di sakunya supaya buru-buru langsung nyala. Sehingga nyalakan sendiri. Sehingga kemudian pastor juga yang pimpin misa harus tegur lagi. Ya jangan pakai pemantik sendiri ya, harus dari lilin Paskah. Ya, mungkin ada maksud tersembunyi dari itu. Kenapa harus sumbernya itu dari lilin Paskah itu? Tidak boleh maksudnya dari pemantik kita itu sendiri tadi. Itu. Ya, kan lilin Paskah itu kan lambang Kristus yang bangkit. Maka ketika lilin Paskah diangkat, ya, imam mengatakan cahaya Kristus. Nah, ini Kristus yang bangkit, ya, yang dilambangkan dalam lilin Paskah itu. Karena itulah ketika dalam misa itu, ya, lilin Paskah pun didupai ya ini 3 kali 3 itu. Ya. Itu apa namanya simbolnya. Maka ya walaupun kau punya korek, tapi ya terima dari lilin itu walaupun itu lilin misdinar, tetapi kan apinya kan dari lilin Paskah itu. Okay. Nah, itu ada ininya. Nah, keindahan ini gereja Katolik itu adalah begitu banyak simbol, syarat makna. Itu keindahan kita. Ya. Itu yang menyentuh pengalaman kita secara manusiawi. Iman kita itu iman yang hidup, iman yang penuh dengan semangat kemanusiaan kita. Kita itu bukan hanya beriman dengan pikiran, tetapi dengan seluruh hidup kita, termasuk dengan perasaan kita, dengan simbol-simbol itu. Jadi bukan sembarang simbol itu ya, Roh ya. Memang simbol itu ada apa namanya? Makna. Contohnya warna ini masa prapaskah, warna ungu ya, untuk mengatakan ya kita sedang bertobat. Ya, masa prapaskah itu kan masa retret agung selama 40 hari itu. Pada saat itu ya kita melihat kembali bagaimana cara hidup kita dan seterusnya. Lalu kemudian ya, kita tutup dengan pengakuan dosa pribadi sebagai cara untuk mempersiapkan pembaharuan janji-janji baptis kita pada malam Paskah. Ya, masih terkait tadi pengalaman ketika ya umat tadi tertawa ya ketika Romo membacakan itu. Apakah kamu menolak itu? Tadi ada spontanitas dari Romo untuk menegur ya. Mungkin pengalaman saya juga pernah terjadi oleh Romo ketika harus menegur mereka itu ketika kan Romo pernah di paroki juga kan, di paroki. Nah, ketika tahu begini ada umat yang tiba-tiba pakai mantik, ini hanya pertanyaan informatif. Apakah Romo
langsung pengumuman, ya jangan pakai apa itu ya, jangan pakai. Ya sejauh yang Ya, yang saya ingat ya tidak pernah. tidak pernah. Ya, Tidak pernah tertib ya. umat bakar sendiri ya lilin. Oke. Tidak ada. Oke. Ya. Memang sudah ditegaskan sebelum misa itu. Tidak, ya, Rom, ya? umat kan sudah mengerti. Oke, Ya. oke. Ini kan berkaitan dengan katekese. Oke. Kalau kita sudah mengatakan kepada umat, ya umat juga mengerti. Kita lanjut ke pertanyaan lain, Rom, terutama soal penghayatan nilai-nilai iman dari Paskah itu sendiri. Ya, ada dua posisi Romo ya, sebagai umat Kristen dan juga secara khusus sebagai Monfortan. Bagaimana Romo menghayati nilai-nilai iman Paskah itu sebagai umat Kristiani dan juga secara khusus itu sebagai Monfortan? Ya saya itu begini, secara pribadi ya, saya bangga dengan status saya sebagai pengikut Kristus. Sakramen baptis yang mengubah hidup saya yang bukan apa-apa ya, menjadi anak Allah. Saya kira hal ini ya berlaku untuk semua orang Kristiani. Ya, kita bukan apa-apa, tapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi putra dan putrinya. Dan itulah yang dimeteraikan dalam sakramen baptis itu. Panggilan kita sebagai orang Kristen dimeteraikan dengan sakramen baptis. Nah, itulah sebabnya kita diutus untuk menghayati janji-janji baptis kita itu. Nah, sesungguhnya kalau kita mau tarik lagi ke belakang, pembaptisan itu sebetulnya kan peneguhan kembali atas status kita ya, sebagai anak Allah atau sebagai citra Allah sebagaimana dinyatakan dalam halaman paling pertama dari kitab suci kita. Ya, kitab Kejadian 1:26-27. Ya, Tuhan menciptakan kita sebagai gambarnya, sebagai citranya. Nah, sakramen baptis itu membaharui kembali ya, citra Allah yang ada dalam diri kita. Sekaligus menjadikan kita sebagai putra dan putri sebapa dengan Kristus. Kenapa? Karena itu tadi ya, kata Santo Paulus, kita sudah mati bersama dengan Kristus dalam pembaptisan dan hidup mulia bersama dengan Dia. Dan Santo Montfort dalam Rahasia Maria nomor 3 mengatakan bahwa kita adalah gambar Allah. Dan Allah menghendaki supaya kita menjadi kudus seperti Dia di dalam hidup ini dan mulia seperti Dia sesudah hidup ini. Indah sekali apa yang dikatakan oleh Santo Montfort dalam Rahasia Maria nomor 3 itu. Ya. Saya hanya meringkas pesannya, tetapi kehendak Allah itu supaya kita hidup kudus di atas dunia ini seperti Dia dan mulia seperti Dia, seperti Allah sendiri sesudah hidup ini. Artinya apa ya? Panggilan kita ya, mencapai kehidupan kekal bersama dengan Allah. Nah, jalannya itu tadi yang ditawarkan oleh Santo Montfort melalui pembaktian seluruh diri kepada Kristus melalui tangan Santa Perawan Maria. Mungkin saya tambahkan sedikit. Ya, mengapa perlu membaktikan diri melalui tangan Santa Perawan Maria? Itu bisa Santo Montfort. Saya tidak ingat lagi di mana dalam Bakti Sejati. Ya, dia membuat analogi mengenai seorang petani miskin yang ingin mempersembahkan hasil kebunnya berupa sebuah apel. Tetapi dia tidak berani dan juga dia merasa tidak layak untuk langsung mendekati tahta sang raja karena pasti diusir dan lain sebagainya. Tapi dia ingat bahwa sang ratu
pasti menerima dia. Maka dia pergi kepada sang ratu mempersembahkan apelnya tadi, ya. Lalu ya ratu mempersiapkan apel itu, membersihkan ini ya, kotoran dan seterusnya, mengeluarkan mungkin ulatnya, lalu baru kemudian diletakkan di piring emas dan dipersembahkan kepada sang raja. Nah, ini kurang lebih sama dengan apa yang mau kita lakukan. Mungkin kita punya perbuatan baik, pahala-pahala dari perbuatan baik kita dan seterusnya. Tetapi apakah kita layak ini? Layak mempersembahkan langsung kepada Allah? Tidak. Mengapa? Karena kita tidak ini. Ya, kita tidak layak karena kita penuh dengan kelemahan. Ya, kita penuh dengan dosa. Maka kita perlu pergi kepada Santa Perawan Maria agar semua perbuatan baik kita, pahala-pahala yang kita miliki dibersihkan oleh Santa Perawan Maria dan kemudian dihiasi oleh pahala-pahalanya sendiri, keutamaan-keutamaannya sendiri yang berkenan kepada Allah. Mengapa demikian? Karena Bunda Maria selalu mengarahkan dirinya kepada Allah. Maka Bunda Maria disebut ya, selalu relatif, ya, bersifat relatif terhadap Allah. Bunda Maria mengarahkan seluruh dirinya kepada Allah. Bagaimana kita tahu itu? Jangan pernah lupa Lukas 1:38. Ketika Bunda Maria menyatakan persetujuannya kepada malaikat Gabriel atau kepada Allah melalui malaikat agung Santo Gabriel. Ya, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Itu, Frater. Penjelasan yang begitu menarik ya, Rom. Saya kemudian teringat juga dengan ya salah seorang imam Monfortani yang mengatakan demikian. Dia katakan, masa kita manusia yang tidak sempurna ini langsung pergi ke yang paling sempurna itu, yakni Yesus Kristus. Jadi kita sebagai manusia yang tidak sempurna itu harus membutuhkan seorang perantara ya. Dan itu kita tempatkan Maria di sana. Dan memang benarlah demikian ya, Rom. Ketidaksempurnaan kita dan Maria lah yang menjadi perantara untuk kita dengan Allah sendiri. Ya, ini pertanyaan terakhir saya, Rom. Mungkin Romo punya pesan kepada kami semua yang menonton ini terkait dengan pesan Paskah pada tahun 2025 ini dari Romo sendiri. Ya, baik, Frater. Bapak Ibu, para penonton sekalian yang saya kasihi, kita merayakan Paskah dalam masa jubileum. Satu kata kunci yang diberikan kepada kita adalah pengharapan. Maka Bunda Maria adalah Bunda pengharapan. Pengharapan yang meneguhkan para murid untuk menantikan dengan sabar bahwa janji Tuhan, bahwa sabda yang telah Dia katakan, ya, Dia sampaikan kepada mereka akan terlaksana. Dia akan menderita, Dia akan wafat, tetapi Dia akan bangkit pada hari ketiga. Karena itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tantangan dan kesulitan, apapun yang kita hadapi, hendaklah kita tetap punya pengharapan. Karena Tuhanlah yang memberikan jaminan kepada kita. Dia akan selalu ada bersama dengan kita. Sebagaimana yang telah Dia sampaikan kepada para murid ketika Dia hendak naik ke surga. Tuhan memberikan tugas, tapi sekaligus juga memberikan jaminan kehadiran. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil, dan ingatlah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu yang meneguhkan kita, tanpa takut, tanpa ragu, menghayati iman kita.
Demikian. Terima kasih banyak Romo. Poin pentingnya bahwa jangan pernah berhenti berharap. Itu saja pesan dari Romo Ludo bagian akhir ini. Sekali lagi saya ucapkan limpah terima kasih kepada Romo Ludo untuk semua sharingnya, untuk semua pengalaman yang sungguh menarik dan sungguh membuat kami semakin menyadari betapa dalam dan luar biasanya misteri Paskah ini. Dan ya, demikian saja sharing spiritualitas kita pada malam hari ini. Sekaligus saya hendak mengingatkan kepada para penonton untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube kami, Seminari Montfort Malang, agar teman-teman sekalian tidak pernah ketinggalan informasi atau tidak ketinggalan sharing-sharing luar biasa dari para romo kami di seminari ini. Itu saja, sekian dan terima kasih.